Saya Nugroho Rapianto dengan NIM 20113492 akan melaporkan hasil praktikum kami pada pertemuan kedua sistem operasi, di mana kami akan menjalankan sebuah perintah dasar operasi Linux menggunakan mesin virtual Debian 10. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video ini. Baik, untuk pertama itu akan kita cari apa fungsi dari ID. Apa fungsi dari ID? Ketik saja ID, enter. Kemudian ID ini berisi informasi tentang user ID kita berapa, grup ID kita berapa, kemudian kita tergabung pada grup apa-apa saja akan ditampilkan pada informasi ID ini. Selanjutnya itu ada hostname. Apa itu hostname? Nah, hostname itu berfungsi untuk menampilkan nama komputer kita. Nama hostname ini akan tampil jika kita terhubung pada sebuah koneksi internet ya. Hostname ini juga kita rubah dengan cara ketik saja su, kemudian di enter, masukkan password. Setelah itu ketikkan hostname baru kita. Hostname. Jika sudah, panggil lagi hostname. Nah, jadi yang hostname awalnya Debian telah dirubah menjadi hostname Rapianto, gitu ya. Selanjutnya itu ada uname. Apa itu uname? Nah, uname ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari komputer kita. Jadi komputer kita ini Linux ya. Selanjutnya itu ada W. Apa fungsi dari W? Nah, W ini berfungsi untuk menampilkan info siapa sih yang login pada komputer kita ini. Nah, jadi usernya itu Nugroho menggunakan TTY7, loginnya sejak 7 Maret 2021, kemudian idle-nya 6 hari, dan masih ada di sini CPU, kemudian PCPU, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada tadi itu apa? Selanjutnya itu ada WU. Apa itu WU? Nah, jadi fungsi dari WU ini sama saja untuk menampilkan informasi siapa sih yang login dari menggunakan komputer kita ini, cuman dibuat menjadi lebih simpel lagi, hanya menampilkan Nugroho, TTY7, dan login sejak tanggal berapa. Itu ada UMI. Nah, UMI ini juga sama, cuman ini lebih simpel lagi, hanya ditampilkan usernya saja, yaitu Nugroho. Itu CHFN. Apa fungsi CHFN? Nah, CHFN ini berfungsi untuk merubah profil user kita, seperti nomor kamar, nomor HP kerja, nomor HP rumah. Nah, begitu ya. Selanjutnya itu Finger. Oh maaf. Kita panggil Finger, user kita Nugroho. Nah, Finger ini akan menampilkan informasi user kita yang sudah kita rubah tadi. Nah, jadi ini loginnya menggunakan Nugroho, namanya Nugroho, kemudian office-nya ini sesuai ya tadi yang kita rubah di atas. Jadi CHFN ini fungsinya kan tadi untuk merubah informasi user. Nah, untuk Finger ini menampilkan informasi user, gitu. Baik, selanjutnya itu ada fungsi dari date. Apa fungsi dari date? Nah, date ini berfungsi untuk menampilkan tanggal pada hari ini. Kemudian selanjutnya ada kal. Nah, kal ini berfungsi untuk menampilkan kalender. Kal ini juga kita custom ya, seperti kalender 2001 contohnya. Nah, dia akan menampilkan kalender pada 2001. Bisa kita sertakan dengan bulannya. September.
2001. Nah, akan muncul kalender 2001 di sini. Nah, itu fungsi dari call ya. Lalu itu ada man. Man ini seperti buku panduan. Yang saja man ls. Nah, man ini akan menampilkan fungsi-fungsi apa saja dari ls gitu. Untuk menjalankan ls ini, enter untuk ke bawah satu line, kemudian spasi satu halaman, kemudian slash untuk mencari kata kunci, contohnya author. Nah, dia akan menampilkan kata kunci author. Untuk mencari setiap nama author ini, kita bisa pencet B. Nah, B untuk mencari ke bawah nama-nama author selanjutnya, kemudian N untuk kembali ke atas. Nah, untuk keluar dari man ini, kita bisa klik tombol Q, huruf Q. Nah, akan keluar. Selanjutnya itu ada clear. Nah, clear ini berfungsi untuk membersihkan layar terminal kita ya, contohnya. Clear. Nah, akan menghapus seluruh yang memenuhi layar terminal kita. Selanjutnya itu apropos. Nah, apropos ini berfungsi untuk mencari deskripsi. Contohnya apropos date. Nah, semua deskripsi date akan muncul pada menggunakan fungsi dari apropos ini. Nah, ini date, kemudian ada date lagi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada what is. Nah, kalau tadi mencarinya dengan mencari deskripsi, nah kalau what is ini mencari dengan kata kunci. Nah, ini akan muncul date seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada fungsi dari ls. ls ini berfungsi untuk membuka directory. Nah, ini kita akan membuka directory home. Jadi ini terdapat desktop, downloads, file-file lainnya yang ada di directory home. Selanjutnya itu ada file. File ini berfungsi untuk mengetahui jenis file yang ada pada directory. Contohnya itu file pada directory home. Nah, pada home itu terdapat ada desktop yang bersifat berjenis directory, kemudian jambu ini very short file, kemudian kambing itu teks, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada fungsi dari cat. Nah, cat itu berfungsi untuk menampilkan isi file. Contohnya cat kambing. Nah, akan tampil isi dari kambing ini, yaitu hewan mamalia memakan rumput, bertanduk, dan berbunyi mbe. Nah, selanjutnya itu fungsi dari more. Nah, more ini hampir sama seperti cat, cuman kalau more ini lebih efektif untuk teks-teks yang panjang. Contohnya itu more Nah, lebih efektif untuk membaca file-file yang panjang karena dia akan membuka dari
dari atasnya ya. Maksudnya tuh dia nggak langsung ke bawahnya gitu, langsung dari atas ini. Nah, gitu. Kalau kita buka menggunakan cat, kemudian etc. Nah, kalau kita menggunakan cat, maka langsung terbuka langsung dari bawah seperti ini. Nah, maka itu tidak efektif untuk membaca teks yang panjang. Betul, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada PG. Nah, oh ya PG nggak usah, langsung aja. Eh, CP. CP itu untuk menyalin file ya. Nah, contohnya itu kita mau nyalin file kambing ini, kemudian kita pindahkan ke musik. Oh maaf, CP yang ketinggalan. CP kambing, kemudian musik di kambing. Nah, ini sudah selesai. Coba kita buka file musiknya. Nah, akan tersedia di sini file yang bernama kambing di dalam direktori musik seperti itu. Karena tadi file yang ada di home ini telah kita salin dan kita pindahkan ke musik seperti itu. Selanjutnya itu MV. MV ini untuk mengubah nama file. Jadi seperti ini ya. Contohnya ls. Nah, kita akan mengubah nama kambing ini menjadi sapi menggunakan mv, kemudian ketikkan kambing menjadi sapi. Nah, coba kita buka lagi ls. Nah, yang awal mula namanya kambing akan dirubah menjadi namanya sapi seperti itu. Selanjutnya itu ada rm. rm ini berfungsi untuk menghapus file. Coba kita buka lagi. Nah, tadi kan di musik ada file bernama, coba kita buka. Nah, ada file bernama kambing, maka kita akan menghapus file kambing ini dari directory musik. Caranya rm dan ketikkan namanya. Coba kita buka lagi. Nah, file kambing yang berada di directory musik akan terhapus dari menggunakan fungsi manipulasi file bernama rm. Selanjutnya itu ada grep. Apa fungsi dari grep? Grep itu mencari kata dalam sebuah file. Contohnya itu seperti ini, grep, kemudian maaf. Nah, maka sebuah file yang ada nama rootnya akan tampil menggunakan fungsi dari grep. Nah, baik, mungkin hanya itu saja laporan praktikum saya pada pertemuan kedua sistem operasi. Jika masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.